Hai teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tuh saya kayak semacam ada problem gitu ya. Ceritanya itu saya mau backup apa si ini sistem saya nih Ubuntu ke harddisk eksternal gitu ya, menggunakan Clonezilla. Tapi tiba-tiba ketika saya masukkan harddisk eksternalnya itu si Clonezilla-nya freeze. Kemudian saya coba masuk ke BIOS juga freeze gitu. Layarnya juga freeze gitu. Cuma ada tampilan RX7 dan di screen di samping di sini itu ada kode B4 gitu ya. Kalau normal biasanya kodenya A2 gitu ya. Saya tidak tahu diksi yang tepat buat menggambarkan kondisi ini, maka saya sebut saja ini kayak bugs motherboard RX7 ya. Saya udah melakukan beberapa pengaturan untuk mengatasi masalah ini, tapi ternyata dia itu nggak berhasil gitu ya. Nah, tapi ketika saya coba si harddisk eksternal saya masukkan, ketika dalam keadaan kondisi sistem ini sudah uh, uh, tampil gitu ya, sudah seperti ini, sudah ada dalam sistem operasi, katakanlah itu di Windows atau di sini di sistem operasi Ubuntu, ini harddisk eksternal bisa termounting dengan baik gitu ya teman-teman. Saya tidak tahu masalah sebenarnya apa, tapi kemungkinan ini ada masalah di mungkin kayak si BIOS-nya itu harus diupdate gitu ya, atau iya, karena untuk pengaturan BIOS-nya saya rasa saya sudah melakukan pengaturan maksimal, tapi anehnya ketika dalam mode BIOS dia itu freeze gitu, membeku gitu, nggak bisa diapa-apain, kayak ngehang gitu ketika harddisk eksternal dimasukkan. Ketika BIOS itu sedang saya konfigurasi, kemudian saya masukkan harddisk eksternal, dia itu langsung freeze, membeku gitu ya. Tapi ketika dalam mode sistem operasi ini terbaik ya, maksudnya terbaca dengan baik gitu ya, tuh tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah, normal-normal aja harddisk saya. Tapi ketika dalam mode tertentu seperti mode kayak di BIOS ataupun software-software yang menggunakan semacam mode boot tertentu ya, yang kayak mode live tertentu kayak Clonezilla Live, itu dia nggak bisa, dia langsung nge-freeze gitu ya. Tapi kalau dalam mode desktop kayak sistem operasi ini normal-normal aja. Maka saya pikir ini kayak semacam bugs di motherboard RX7. Nah masalahnya kalau misalnya saya melakukan backup kayak sistem menggunakan seperti Clonezilla itu, ini nggak bisa, mungkin BIOS-nya harus diupdate. Nah masalahnya sorry to say, motherboard RX7 ini dia itu oke, worth it gitu ya. Saya 3 bulan pemakaian full, gak ada masalah. Tapi masalahnya ini dia tuh gak punya website resmi. Jadi kalau misalnya kita mau download katakanlah firmware atau download untuk update BIOS-nya, itu di mana? Nggak ada websitenya teman-teman. Nah itu yang jadi permasalahannya. Motherboardnya sih murah, produk-produknya murah, dan ya masuk akal lah murah, karena memang untuk seri tertentu murah. Tapi ada seri yang tertentu memang mahal. Masalahnya kalau ada masalah itu kayak semacam ini, saya downloadnya di mana kalau misalnya harus update BIOS. Jadi update BIOS. Jadi supportnya memang untuk after sale-nya memang kayaknya nggak akan apa ya, bukan apa ya sih. Maksudnya produknya bagus, tapi kayak dukungan support kayak drivernya itu kalau di website itu nggak ada. Paling CD driver ya. Tapi apa namanya? Tapi barangnya worth it, bagus gitu. Ini juga cuma masalah kayak nggak bisa booting dari harddisk eksternal yang menggunakan USB, dan ini bisa ya kalau misalnya sudah tampil di sistem. Nah makanya saya sebut ini sebagai bugs, mungkin apa ya, masalah lah sebenarnya, tapi mungkin diksi yang lebih enak saya gambarkan ya bugs aja gitu ya teman-teman. Nah jadi ketika misalnya booting menggunakan USB ini nge-freeze gitu, yang USB ini ya, USB harddisk eksternal dia itu nge-freeze ya, coba on mode. Tapi kalau menggunakan flash disk dia bisa gitu ya teman-teman. Nah itu saya kurang tahu, mungkin wawasan saya yang kurang luas, tapi ini hanya sekedar sharing ya teman-teman. Nah ini sudah saya unmount. Nah harddisk eksternal saya seperti ini ya tuh. Ini kayak USB 3.0 ini. Tapi ketika saya coba di laptop
ini dalam mode bootingnya itu nggak jadi masalah gitu ya teman-teman. Nah mungkin saya menyimpulkan bahwa yang masalah itu ada di BIOSnya atau motherboardnya ya. Sistem BIOS untuk ngatur konfigurasinya itu yang bermasalah. Nah supaya ini nggak disebut sebagai hoax gitu ya, kita akan buktikan merestart komputer, kemudian apakah benar nge-freeze gitu ya. Jadi misalnya saya restart nih komputer, terus saya masukkan hard disk eksternal saya, dia itu cuma ngeblank di tampilan layar RX7. Nah itu kondisi pertama. Terus di kodenya ada B4. Nah sekarang kalau misalnya cabut lagi ya misalnya, terus saya masukkan lagi ke BIOS, dan ketika di BIOS itu bisa dikonfigurasi, ketika saya masukkan nih hard disk eksternal saya, ketika dalam mode BIOS dia itu bakalan freeze gitu ya teman-teman. Kita buktikan ya supaya ini tidak jadi hoax gitu ya. Saya buktikan dulu teman-teman. Kita akan restart komputernya. Sekarang kita akan coba membuktikan. Sekarang ini hard disk eksternalnya sudah tersambung. Nah, saya nyalakan komputernya. Nah, dia bakal stuck di sini ya. Struggle gitu. Diam gitu, nggak masuk ke BIOS, nggak masuk ke sistem operasi ketika hard disk eksternal saya tersambung. Tapi kalau misalnya udah dijelaskan ya tadi intinya. Nah di sini di pojok kanan, nah di sini ini ada muncul kode B4. Pokoknya setiap ini bakalan muncul kode B4. Nah ini B4. Tuh. Nah ini bakal muncul kode B4 ya teman-teman. Jadi cuma dia nggak bisa masuk BIOS ketika hard disk eksternal saya dimasukkan gitu ya. Nah kemudian ketika dalam misalnya saya cabut nih, saya restart ulang, ketika dalam mode BIOS, kemudian saya tiba-tiba masukkan hard disk eksternal saya, dia juga bakal nge-freeze gitu. Kita buktikan ya teman-teman. Kita buktikan hard disk eksternalnya sudah saya cabut. Nah, sekarang dia bisa masuk mode BIOS ya. Ketika saya tekan tombol del, dia bisa masuk mode BIOS. Ini saya agak telat menekan tombol delnya ya. Oh. Mungkin saya harus cepat, bentar ini masuk sistem operasi ya malah. Saya cepat tekan tombol del. Nah sekarang udah mau. Nah ini jalan kan ya, ini jalan ya teman-teman, kita setuju ini jalan. Nah ini nggak ada kode B4 ya di sini ya. Oke, sebentar agak burang ya, nggak fokus. Nah ini jalan ya. Nah sekarang saya akan coba masukkan hard disk eksternalnya. Nah sekarang hard disk eksternalnya sudah saya masukkan. Dan di sini muncul kode B4 lagi, dan ini nggak bisa diapa-apain ya. Tuh saya ketik apapun ini nggak bisa. Tuh benar-benar freeze gitu ya. Kalaupun ini normal si BIOSnya atau motherboardnya normal, BIOSnya normal. Sebenarnya ini sistemnya ya, bukan masalah motherboardnya ada kerusakan atau apa, tapi kayak semacam mungkin firmware-nya bermasalah. Atau si BIOSnya harus diupdate, saya tidak tahu. Tapi kalau pun saya harus update, saya kurang ngerti ya, nggak ada ilmunya. Dan websitenya juga nggak ada ya. Kalau misalnya kita mau download firmware-nya juga nggak ada gitu. Namun kalau misalnya pakai USB flash disk ini normal ya. Cuma ini kalau misalnya pakai hard disk eksternal yang menggunakan koneksi USB itu nggak bisa membuat bermasalah ya ketika booting kalau tersambung. Nah jadi mungkin saya sebutnya ini sebagai sebuah bugs ya, mungkin diksinya terlalu berlebihan. Nah oke, teman-teman. Sekarang kita akan coba membuktikan. Sekarang ini hard disk eksternalnya sudah tersambung. Nah, saya nyalakan komputernya.
Nah, dia bakal stuck di sini ya. Struggle gitu. Diam gitu, nggak masuk ke BIOS, nggak masuk ke sistem operasi ketika hard disk eksternal saya tersambung. Tapi kalau misalnya udah dijelaskan ya tadi intinya. Nah, di sini di pojok kanan, nah di sini ini ada muncul kode B4. Pokoknya setiap ini bakalan muncul kode B4. Nah, ini B4. Tuh. Nah, ini bakal muncul kode B4 ya, teman-teman. Jadi cuma dia nggak bisa masuk BIOS ketika hard disk eksternal saya dimasukkan gitu ya. Nah, kemudian ketika dalam misalnya saya cabut nih, saya restart ulang, ketika dalam mode BIOS, kemudian saya tiba-tiba masukkan hard disk eksternal saya, dia juga bakal nge-freeze gitu. Kita buktikan ya teman-teman. Kita buktikan hard disk eksternalnya sudah saya cabut. Nah, sekarang dia bisa masuk mode BIOS ya. Ketika saya tekan tombol del, dia bisa masuk mode BIOS. Ini saya agak telat menekan tombol delnya ya. Oh. Mungkin saya harus cepet, bentar ini masuk sistem operasi ya malah. Saya cepet tekan tombol del. Nah, sekarang udah mau. Nah, ini jalan kan ya? Ini jalan ya, teman-teman, kita setuju ini jalan. Nah, ini nggak ada kode B4 ya di sini ya. Ini. Oke, sebentar. Agak burang ya. Nggak fokus. Nah, oke. Ini jalan ya. Nah, sekarang saya akan coba masukkan hard disk eksternalnya. Nah, sekarang hard disk eksternalnya sudah saya masukkan. Dan di sini muncul kode B4 lagi. Dan ini nggak bisa diapa-apain ya. Tuh, saya ketik apapun ini nggak bisa. Tuh. Benar-benar freeze gitu ya. Kalaupun ini normal, si BIOS-nya atau motherboard-nya normal, BIOS-nya normal. Sebenarnya ini sistemnya ya, bukan masalah motherboard-nya ada kerusakan atau apa. Tapi kayak semacam mungkin firmware-nya bermasalah. Atau si BIOS-nya harus diupdate, saya tidak tahu. Tapi kalau pun saya harus update, saya kurang ngerti ya, nggak ada ilmunya. Dan websitenya juga nggak ada ya. Kalau misalnya kita mau download firmware-nya juga nggak ada gitu. Namun kalau misalnya pakai USB flash disk ini normal ya. Cuma ini kalau misalnya pakai hard disk eksternal yang menggunakan koneksi USB itu nggak bisa membuat bermasalah ya ketika booting kalau tersambung. Nah, jadi mungkin saya sebutnya ini sebagai sebuah bugs ya. Mungkin diksinya terlalu berlebihan. Nah, oke, teman-teman. Baik, teman-teman. Jadi mungkin itu sharing saya. Jadi saya nggak bermaksud menjelekkan produknya, karena saya juga pakai RX7 gitu ya, motherboard RX7 karena harganya murah, worth it gitu. Dan itu cuma masalah hanya ketika dia booting terus hard disk eksternal tersambung, karena mungkin kebanyakan orang kan pakai hard disk eksternal ketika ya buat backup data, ketika copy paste ketika di sistem atau ketika di Windows ya. Jarang yang pakai kebutuhan untuk misalnya mengcloning gitu ya, mengcloning sistem, misalnya pakai clone jarang gitu ya. Umumnya mungkin seperti itu. Tapi kalau kebutuhan saya pribadi itu saya butuh ketika hard disk eksternal saya bisa terdeteksi di BIOS, juga bisa di cloning dalam mode Clonezilla Live ketika saya ingin mengclone sistem operasi saya ke hard disk eksternal. Saya butuh hal seperti itu. Nah, ini bukan kayak semacam masalah besar, tapi ya mungkin kalau ada teman-teman yang mengalami masalah yang sama gitu ya, itu bisa jadi kemungkinan karena ada masalah di firmware si BIOS-nya gitu. Mungkin untuk motherboard lain bisa terjadi seperti itu. Nah, itu mungkin kesimpulannya jadi seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang ingin membeli motherboard RX7 ya, itu bisa jadi bahan pertimbangan. Oh, kayaknya ini nggak support buat kebutuhan itu ya, kebutuhan backup misalnya dalam mode apa sih disebutnya, kalau mode itu BIOS itu mode
ya mode BIOS ataupun mode UEFI ataupun mode apa ya disebutnya, mode live gitu ya, live software kayak Clonezilla mungkin ataupun Norton Ghost yang diakses secara live, itu mungkin nggak akan bisa gitu ya. Dan ini juga bukan kayak semacam masalah besar atau bukan masalah tes nih karena motherboardnya jelek, ini bisa digunakan. Saya juga udah tes, ini udah 3 bulan pemakaian dan normal gitu. Ini cuma masalah si USB eksternal, hard disk eksternal yang ketika tersambung gitu ya, kemudian komputer melakukan booting, maka si komputernya itu bakal freeze gitu ya. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian sharing saya kali ini tentang bugs motherboard RX 7. Mudah-mudahan bisa jadi referensi dan tidak bermaksud menjelekan produknya. Sekali lagi seperti itu, jadi saya tidak bermaksud menjelekan produknya. Produknya oke, saya juga pakai karena sesuai dengan kelas menengah kere seperti saya ini. Oke, baik, terima kasih. Saya Ahmad Zalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.